Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa huwal azizul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mukhtar. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran setahu saya ada mufassir, bahkan mungkin beberapa yang menyebut bahwa separuh dari isi Quran itu adalah kisah. Dalam beberapa menit kita ingin mengambil satu penggalan kecil saja dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, terutama ketika beliau mengalami apa yang disebut dengan happy ending. Tema kita adalah tetap tawadu meskipun hidup sudah maju. Ada dua variabel di sini. Pertama, variabel tawadu. Kedua, variabel maju. Biasanya secara psikologis orang kalau sudah maju cenderung mengalami togo namanya, Pak. Yatgo itu semacam tindakan sewenang-wenang. Ingin menganiaya orang, ingin mengeksploitasi orang, ingin mendominasi sesuatu atau bersifat hegemonik lah. Secara umum begitu. Pribadi maupun kelompok apalagi. Saya kira fakta-fakta sejarahnya banyak ya. Contoh barangkali yang sampai hari ini masih ada teringat adalah bagaimana Hitler dengan Nazinya. Itu contoh tentang layatuhu ya. Al-Alaq menyebutnya begitu, kalla innal insana layatuhu ar-ra'ahu stagna, bahwa orang cenderung layatuhu kalau dia istagna. Istagna itu tadi merasa diri cukup, merasa diri hebat, merasa diri punya pengaruh besar dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Yusuf alaihissalam tidak begitu. Meskipun beliau mengalami kemajuan yang luar biasa, karir, harta dan sebagainya, tapi posisi beliau sadar, maka muncullah istilah saya kesadaran ilahi atau divine consciousness. Nah, seperti apa Yusuf memunculkan ketawaduannya meskipun posisi sudah maju tadi ya. Kita lihat ayat 101 surat 12. Di surat 12:101 ini, kalau saya perhatikan ada dua tanda wakof. Berarti ada tiga penggalan kalimat. Nah, masing-masing kalimat itu memiliki isi konten materi yang sangat indah sebetulnya. Ya. Kita lihat yang pertama. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani minal ahadits. Yang pertama, fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Yang kedua, wakaf juga di sini. Yang ketiga, tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Tiga kalimat semuanya berbentuk doa. Saya coba lihat komentar Ibnu Katsir mengenai ayat 101. Beliau mengatakannya, haza du'aun min Yusufi as-siddiqi. Inilah doa dari seorang anak manusia bernama Yusuf as-siddiq. Da'a bihi rabbahu azza wa jal. Beliau berdoa kepada Allah azza wa jal, lamma tammatin ni'matu alaih, ketika kenikmatannya sudah sedemikian sempurna. Kenapa dikatakan tammatin nikmah? Nikmatnya sempurna karena sudah menjadi penguasa sekaligus berlimpah kekayaan. Itulah yang disebut dengan tammatin nikmah. Sekarang doa pertama yang diucapkan oleh Yusuf as-Siddiq alaihissalam adalah Rabbi, ya Allah, qad ataitani, sungguh engkau telah memberiku minal mulk, kekuasaan. Yang pertama, yang kedua,
adalah kalimat wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Segmen pertama ini memunculkan dua hal. Tapi intinya adalah lahirnya atau kuatnya kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi yang pertama berkaitan dengan al-muluk, kekuasaan. Yusuf sadar betul bahwa al-muluk yang beliau raih sekarang ini bukan semata-mata karena kapasitas diri beliau. Bukan karena sebatas kekayaan beliau, tetapi semata-mata pemberian Allah atau anugerah Allah. Bagi saya kesadaran semacam ini sangat sulit, kecuali orang-orang yang sudah tercelup hatinya oleh kesadaran ilahi bahwa segala peristiwa ada yang menentukan, dialah Allah. Kalau jamaah Bapak dan Ibu ingat kembali ke Al-Imran ayat 26. Di sana disebutkan 4 hal yang berpasangan. Sepasang mengenai tu'til mulka wa tanzi'ul mulka, memberi dan mencabut kekuasaan itu mutlak Allah. Yang kedua, tu'izzu wa tuzillu, memuliakan dan menghinakan bagi Allah sangat mudah. Jadi kesadaran itulah yang kuat pada diri Yusuf As-Siddiq alaihissalam. Kenapa? Karena bagi Yusuf, sekali lagi, apapun yang beliau terima, bahkan jauh sebelumnya, penderitaan yang beliau alami semata-mata bagian dari proses ujian Allah untuk beliau. Sekarang setelah puluhan tahun beliau meraih itu, muncul kesadarannya tadi bahwa ini pun karena anugerah Allah. Maka kalimat pertama bagi saya menunjukkan kapasitas ruhani yang sedemikian kuat tauhidnya, sampai-sampai mengatakan ataitani minal mulk. Kalimat yang kedua, masih segmen pertama, adalah 'allamtani min ta'wilil ahadits. Kalimat ini persis sebetulnya sama dengan kalimat sebelumnya ketika beliau, maksud saya ayat 37-nya. Kapan? Ketika Yusuf alaihissalam diminta oleh anak muda, 2 orang ya. 2 orang anak muda meminta pendapat beliau tentang takwil mimpi. Nanti jamaah bisa lihat ya, 12:37 di situ digambarkannya. Anak muda itu masuk bersama Yusuf, berarti 3-an dalam penjara itu. Yang satu bermimpi memeras anggur. Yang satu lagi bermimpi di kepalanya ada roti. Lalu roti itu dimakan burung. Nah, mereka datang kepada Yusuf As-Siddiq alaihissalam tadi dengan mengatakan, inna naraka, hai Yusuf, teman penjara, engkau kami tahu adalah orang yang mengerti alias punya kemampuan. Menurut saya Yusuf dalam hal ini sudah punya personal branding, punya citra diri yang sangat kuat tentang kompetensinya. Maka mereka yakin, inna naraka, kami tahu, kami melihat Anda punya kemampuan. Jadi Nabi dia bisa menafsirkan itu, alamtani Rabbi, karena Allah memberiku ilmu. Jamaah para bapak dan ibu, kata-kata alamtani Rabbi bukan semata-mata lisan Allah mengajariku ilmu, tidak. Ada satu kesadaran bahwa saya bisa begini ya karena Allah memberi anugerah. Bayangkan kalau akidahnya tercerabut, mungkin ucapannya seperti Qarun. Ketika Qarun memiliki kekayaan yang luar biasa, yang dia katakan, innama utituhu ala ilmin indi. Inilah arogansi. Maka tak lama kemudian setelah ucapan Qarun itu keluar, Allah pun membinasakannya. Jadi poin pertama sekali lagi dari kisah Yusuf adalah mencerminkan kesadaran ilahi sekaligus ketawaduan bahwa orang yang setinggi apapun derajatnya, bahkan tadi menjadi pengambil keputusan, jangan sekali-kali mengatakan ini karena kehebatanku atau ini karena ilmuku. Insya Allah
nggak akan lama seperti itu. Akan tuzillu, akan dihinakan sedemikian rendah nantinya. Itu pelajaran terpenting ya. Jadi poin pertama adalah kenapa disebut tawadu? Karena Yusuf menyadari anugerah apapun semuanya biiznillah. Poin pertama. Poin kedua, kalimat fatiros samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Mungkin kesannya biasa, padahal bagi saya ini juga penting. Kenapa? Baik, kita kembali ke atas. Saat Yusuf menjadi penguasa, pertanyaan mendasar adalah, apakah semua orang di istana suka? Belum tentu. Sebagaimana di kita hari ini kan, percayalah, kalau ada orang yang menonjol, pasti haters pada keluar. Jadi kata Pak Kiai Sahal Gontor ya, kebetulan hari ini anak saya yudisium, itu mengatakan beliau, bahagia tanpa haters itu utopia. Jadi artinya orang yang berbahagia itu siap-siap dibenci oleh seseorang yang dengki. Persoalannya adalah apakah orang yang hasud itu akan diam ketika dia tidak mendapatkan sesuatu? Sementara Yusuf alaihissalam dalam hal ini atau kita misalnya meraih sesuatu yang dia inginkan. Kalau dia hasudnya sudah membuncah dan tak mampu dikendalikan, percayalah orang itu akan mendongkel, mencongkel, menjatuhkan atau apapun caranya. Yang pasti lawannya itu, rivalnya itu terjungkal. Mungkin kalau pakai bahasa anak muda, cinta ditolak, dukun bertindak. Gitu kan Pak? Coba tanya anak muda Pak. Cinta ditolak, bahasa kasar nama, tinggal liwe sia, aing ditolak, sujud sia kadia. Pakai apa? Sihir. Sadar akan hal itu Yusuf alaihissalam, maka beliau punya kesadarannya hanya Allah yang mampu menghalangi itu semua. Maka beliau mengatakan, Rabbi fatiras samawati wal ardi anta waliyyi. Ya Allah, engkau pencipta langit dan bumi. Engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Saya kira doa ini kita juga mungkin sering membaca Pak. Al-Baqarah ayat terakhir. Adakah kalimat anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin? Ada di situ. Nah, kita dengan doa itu memposisikan diri ingin dinaungi. Orang Sunda menyebutnya di Pasihan tantayungan, naungan, kanopi, perlindungan. Sehingga tak ada satupun kekuatan yang mampu mengubah atau menjungkir balikan yang sedang kita nikmati. Dalam Sahih Muslim, ada satu kalimat doa yang biasanya dibaca oleh Rasulullah SAW pasca sholat. Bahkan kalimatnya beriringan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ini ya. Allahumma la mani'a lima a'toita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kata-kata ini lawannya. Ya Allah, Allahumma la mana'ta. Ya Allah, tidak akan ada satupun yang menghalangimu lima a'toita untuk sesuatu yang sudah putuskan engkau beri. Sebaliknya, wala mu'tiya, ya Allah, tak satupun orang mampu memberi lima mana'ta. La mani'a lima a'toita. Mana'ta itu yang engkau halangi. Jadi kalimat ini menurut saya sejatinya adalah wali. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Di dunia nyata pun sama para bapak. Banyak kasus yang saya hadapi, konsultasi maksud saya. Beberapa orang yang ketika kerja di sini mengalami sesuatu yang aneh dan seterusnya itu terkait dengan anta waliyyi dalam konteks karir tadi. Satu, yang kedua ya, yang ketiga
Nabi Yusuf alaihissalam pun sadar bahwa kekayaan, kekuasaan, keberlimpahan dunia ini adalah sesuatu yang bisa nafsunya merasa nyaman. Kalau sudah nyaman dengan semua itu, cenderung malas untuk berjuang, cenderung malas untuk membela Islam, cenderung malas untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Bahasa orang-orang motivator namanya comfort zone. Kalau sudah zona aman, malas. Ada hadisnya yang mengatakan, kata Rasul, "Iza tarodoitum bizzar'i." Jika kalian merasa puas, merasa nyaman, merasa tenang dengan tanamanmu, taraktum bil jihad. Kalian meninggalkan jihad. Makanya sadar akan hal itu, Nabi Yusuf berdoa, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin." Ya Allah, wafatkan hamba dalam keadaan muslim dan kumpulkan hamba, gabungkan hamba, pertemukan hamba dengan orang-orang saleh. Ada dua permintaan di sini yang disampaikan beliau. Pertama, tetap meninggalnya muslim. Bagi saya, permohonan supaya beliau tetap muslim ini erat hubungannya dengan al-muluk tadi. Sekali lagi, beliau sadar betul kekuasaan atau harta, mungkin bahasa yang populer ya, harta, tahta, wanita. Sekarang diganti Pak, harta, tahta, sepeda. Kalau nggak salah, coba lihat para goeser. Saya pernah baca di belakang kaos, harta, tahta, sepeda sekarang. Wanitanya dibuang, ditempatkan entah di mana. Nah, tiga persoalan ini adalah sesuatu yang membuat orang tulhikum an dzikrillah. Bahkan tidak hanya itu, di surat Al-Jumu'ah ada dua kata yang sering membuat kita lalai. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Ketika mereka melihat bisnis, aw lahwan atau permainan. Nah, semua yang hobi itu disebut lahwan, Pak. Hati-hati. Berarti ngusep bisa tuh? Bisa. Mancing itu bisa masuk kategori lahwan. Sepeda bisa. Semua hobi itu lahwan. Nah, maka kata Allah mengingatkan, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Biasanya kalau tauhid seseorang itu lemah, dia akan infaddu ilaiha, bersegera melakukan sesuatu yang kira-kira piuntungan secara bisnis, tijarah tadi, atau menyenangkan secara permainan. Pada saat yang sama, wa tarokuka qaima, dia meninggalkan untuk mendirikan sholat. Nah, sadar akan hal itu, maka beliau bermohon, ya Allah, tawaffani musliman, wafatkan hamba agar tetap dalam keadaan ingat padamu ketika hamba dalam posisi berkuasa seperti ini. Terkait dengan ini, tijarah tadi saya mengalami sendiri, Pak. Betapa ketika sedang sudah azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba datang, Pak, kami pesan buku sekian, judul ini sekian ratus, sekian ratus, sekian ratus. Duh Pak, sudah azan Pak. Aduh mendesak, kira-kira jam berapa mau dipakai, mau dibawa? Mungkin jam 1, oke. Kalau gitu masih ada waktu, yuk kita sholat Jumat dulu, sholat zuhur dulu Pak di masjid, kita berjamaah. Jadi mohon maaf, bukan apa-apa, kita ingin berkah. Oh ya baik. Kalau misalnya bersifat pragmatis materialistis, pasti fokus ke situ sambil lalai sholatnya. Fawailul lil musallin. Itu sering kami alami. Makanya disinilah wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Sebab fokus pada kekuasaan sambil melalaikan Allah akan berkemungkinan mengalami kematiannya tidak dalam keadaan muslim. Yang kedua adalah wa alhiqni bis-sholihin. Beliau berharap dipertemukan kembali bersama orang-orang yang saleh. Nah, saya kira
kita sebetulnya sampai hari ini juga selalu bermohon kepada Allah bertemu dengan siratal ladzina an'amta alaihim, dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. An-Nisa menyebutnya an-nabiyyin, asy-syiddiqin, asy-syuhada, as-sholihin. Itu harapan kita. Makanya setidaknya 17 kali dalam sehari kita mohon kepada Allah untuk dikumpulkan bersama mereka. Pertanyaan terpenting adalah apakah jawaban Allah ketika kita ingin mendapatkan Shiratal Mustaqim? Al-Baqarah menyebutnya zalikal kitabul la raiba fi. Berarti mendapatkan Shiratal Mustaqim bersama para nabi, syuhada, siddiqin, sholihin tanpa membuka Quran adalah utopia, sia-sia. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.